sebelumnya ya terkait dengan penggunaan aplikasi PSS dalam ilmu statistika. Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut ya sampai pengolahan validitas dan reliabilitas, tapi belum sampai ke analisa datanya. Ya, tapi pada malam hari ini insya Allah kita tuntaskan dalam cara menganalisa sebuah data atau cara membaca sebuah data yang akan ditampilkan dalam nanti pembuatan skripsi. Pada malam hari ini juga saya ulangi kembali dalam cara pengolahannya. Semoga rekan-rekan bisa mengikuti atau bisa menyamai apa yang saya kerjakan di monitor nantinya. Rekan-rekan yang sudah mempunyai aplikasi SPSS Statistika, mohon nantinya juga mengikuti ya supaya rekan-rekan bisa memahami atau bisa menggunakan dari aplikasi tersebut. Ya, saya mohon izin dulu share materi, share screen dari pembahasan kita. Sebentar ya. Ini sudah kelihatan? Udah, Pak. Sudah Pak. Oke, kita ulangi lagi dari awal ya, supaya mengulang materi sebelumnya. Yakni dalam struktur dari teknik analisa data yang seperti saya share waktu video pembelajaran sebelumnya. Teknik analisa data ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah uji instrumen. Ya, uji instrumen ini terdiri uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 poin, yakni heteros, multi, dan normalitas. Dan uji hipotesis itu terdiri menjadi dua, ada uji T dan uji F. Ya, sekarang kita masuk tahap pertama terlebih dahulu untuk melakukan pengujian instrumen. Ya, pengujian instrumen kan pernah kita kerjakan pada pekan yang sebelumnya, yakni uji instrumen ini terdiri menjadi dua, ada uji validitas dan ada uji reliabilitas. Ya, untuk uji validitas dan uji reliabilitas kita hanya membutuhkan komponen jawabannya saja. Kan ini jawaban yang kita seperti kita jelaskan pada pekan yang lalu. 4, 5 ini merupakan jawaban yang mana terdiri rentangan antara 1 sampai 5, yang mana satu itu sangat tidak setuju, ya, dua itu adalah tidak setuju, tiga itu adalah ragu-ragu, ya, empat itu adalah setuju, dan 5 itu sangat setuju. Nah, komponen ini merupakan jawaban yang diberikan oleh responden terhadap item-item atau pernyataan-pernyataan yang telah disajikan. Oke. Dalam pengujian validitas dan reliabilitas, hanya kita butuhkan itemnya saja. Total itu belum kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanya itemnya saja ya. Itemnya saja. Jadi ini boleh kita hide saja ya. Ini boleh kita hide. Ya, seperti kita jelaskan, saya ulangi lagi. Ini boleh kita hide ya. Dan total-total ini boleh kita hide. Ya. Boleh kita hide saja. Nah, selanjutnya ya, item ini kita copy ke aplikasi SPSS-nya ya. Kita lihat di sini ya, jumlah responden kita ada sebanyak 84 orang ya. Jumlah responden kita ada 84 orang. Seluruh pernyataan itu kita copy, atau seluruh jawaban yang diberikan oleh responden sebanyak 84 orang kita copy ke aplikasi SPSS yang telah kita sediakan. Nah, aplikasinya bisa kelihatan. Aplikasinya bisa kelihatan. Bisa, Bisa Pak. Pak. Nah, ya, di sini ada saya jelaskan kembali ada data view dan variable view. Data view ini adalah tempat penginputan, variable view adalah tempat pengeditan. Ya, sebenarnya kita ketahui kan sudah kita copy tadi ya, Ctrl C, dan langsung di data view tempat penginputan data kita Ctrl V atau paste. Ya, sebentar, sebentar belum tercopy kayaknya lagi. Sebentar balik lagi ke Excel, Excelnya kayaknya belum tercopy. Copy, bentar. Balik ke sini kok mau ya, variable view sebentar. Kenapa SPS saya nih?
Sebentar berulang ya, sebentar ya. Oke. Ya, setelah kita pastikan di dalam data view, maka kita lakukan pengeditan. Ya, yang ini jumlah pernyataannya ada 17. Ya, kita cek di Excel-nya. Itu jumlah pernyataannya ada 17. Yang mana X1 itu ada 6, X2 ada 6, dan Y-nya ada 6. Oh, ini masih kurang satu ya. Maaf, yang X6-nya belum ke copy. Yang item 6 di Y-nya. Ada yang kurang. Berarti jumlah item kita ada 18, ya. 6 kali 3 itu ada 18. Nah, untuk bagian name ini, ya, untuk bagian name ini kita ganti pernyataan 1 sampai pernyataan 18, ya. Untuk supaya gampang kita buat aja di sini, ya. Buat saja tanpa spasi ya. Pernyataan 1 sampai pernyataan 18. Kita copy saja. Atau kita tarik saja sampai dapat pernyataan 18. Lalu kita Ctrl C atau copy dan kita pindahkan di net. Nah, kalau tampilannya seperti ini jangan di copy ya. Kalau tampilan seperti ini jangan di copy. Tunggu sampai dia abu-abu maka kita enter dulu, balik lagi ke atas. Nah, baru kita Ctrl V atau paste. Nah, berubahlah di sini pernyataan 1 sampai pernyataan 18. Berubahnya ya. Untuk desimal kita ganti dengan 0 ya. Kita enter dulu. Lalu kita kontrol balik ke atas lagi, kita kontrol C, lalu kita blok seluruh di bawahnya, baru dipaste. Ya, desimalnya kita ganti dengan 0. Dan untuk measure-nya, kita ganti dengan scale. Sama hal dengan, apa namanya, kita sama hal dengan yang 0 tadi, scale ini kita copy juga. Kita taruh bawah dulu, balik lagi ke atas, kita kontrol C, lalu balik lagi ke bawah, kita blok, dan kontrol V. Ya, oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Masih ingat gak caranya? Bisa ya? Ya, Pak. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk melakukan uji instrumen data. Ya. Uji instrumen data itu terdiri menjadi validitas dan reliabilitas. Bagaimana cara pengujiannya? Dengan klik analyze, ya. Klik analyze, ambil scale, ya. Klik analyze, ambil scale, lalu klik reliability analyze. Saya ulangi lagi, ya. Klik analyze, ya, ambil scale, klik reliability analyze. Ya, muncullah seperti kotak seperti ini. Langsung rekan-rekan boleh kontrol A, ya, dan pindahkan ke kolom item. Ya, kontrol A, pindahkan ke kolom item, lalu klik statistik, ya, lalu klik atau checklist scale if item selected. Ya. Setelah kita pindahkan ke sebelah kolom tadi, item tadi, klik statistik, ya saya ulangi lagi ya. Kan ini sudah kita pindahkan ke item. Kita klik lagi statistik, lalu checklist atau pilih scale if item selected. Lalu di continue. Dan oke. Nah, muncullah hasil seperti ini. Kelihatan nggak hasilnya? Kelihatan? Hasilnya sudah kelihatan? Udah, Pak. Oke, bagaimana cara membacanya? Ya, cara membaca yang pertama kita lihat di sini dulu. Jumlah N kita adalah N ini merupakan jumlah populasi kita, jumlah responden kita. Responden kita berapa jumlahnya? Tadi kan 84 ya. Kita lihat di formula Excel-nya, ya, kita lihat di formula Excel-nya. Jumlah responden kita ada 84 atau jumlah data kita ada 84 ya. Jumlah data kita sebanyak 84. Ya, jadi seluruh data ke 84 berhasil diinput. Ya.
Nah, untuk uji validitas dan uji reliabilitas, kita perhatikan dua kolom ini. Ya, ada corrective item total correlation, ada Chromebox alpha if item deleted. Ya, untuk uji validitas ya, untuk uji validitas kita fokus memperhatikan tabel corrected item total correlation. Ya, syarat untuk pengujian data, data itu valid dan reliable. Bagaimana data itu bisa dikatakan valid? Memang fokus kita terlebih dahulu ke corrected item total correlation untuk pengujian validitas. Apakah data kita valid atau tidak? Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, cara mengetahuinya adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. Ya, membandingkan R hitung dengan R tabel. Mana R hitung? Mana R tabel? R hitung ini dia. Ya, R hitung adalah R hitung adalah tabel dari corrected item total correlation. Nah, ini adalah R hitung. Ya, R tabel mana? R tabel nanti silakan rekan-rekan boleh cari di Google atau di internet. Ya, itu sudah disediakan. Kalau R hitung ini dinamakan R hitung. Ya, R hitung adalah corrected item total correlation. Kapan dikatakan valid? Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan data itu valid. Dan sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka tidak dikatakan valid. Saya ulangi lagi. Kapan dikatakan data itu valid atau tidak? Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Ya. Kapan dikatakan tidak valid? Apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel. Seperti itulah kriterianya. Nah, dari kriterianya bisa dipahami sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Tidak, Pak. Bisa ya? Ya, Pak Rances bisa dipahami? Oh, ini kan direkam ya Pak ya? Iya, direkam. Oh gini aja Pak, nanti bisa diulang lah nanti dari rekaman ini. Oke, nanti boleh diperhatikan nanti ya. Di, Saya ulangi ya lagi Pak. ya. Untuk menentukan data itu valid atau tidak, apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Nah, kapan data tidak dikatakan valid? Apabila R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Yang mana R hitung? Nah, ini disebut dengan R hitung. R tabel mana? Maka kita cari di Google. Nah, kita bukalah Google. Sudah ada? Kelihatan Google-nya? Google-nya sudah kelihatan? Sudah Pak. ya, Nah, Pak. silakan cari saja yang namanya Airtable. Kan banyak nih pilihan Airtable, pilih aja nomor satu. Nah, muncullah seperti ini Airtable-nya. Ini yang dimaksud dengan Airtable, ya. Bagaimana cara melihat Airtable? N kita berapa jumlahnya tadi? Masih ingat? N kita berapa jumlahnya tadi? 80. 84. Jumlah data kita sebanyak 84. Nah, N dikurang 2. N itu adalah jumlah data. Jumlah data kita adalah 84. 84 kurang 2 berapa? 82. Nah, jadi di DF garis ke bawah ini kita perhatikan di angka 82. Ya, ke samping kanan, ya ke sini, ya ke sini kita perhatikan 0,05 yang paling bawah di sini, ya. Ini ke kanannya perhatikan 0,05. Ke bawahnya tadi kan 84 jumlah data kita dikurang 2 kan rumusnya N kurang 2. 84 kurang 2 berarti di sini 84 kurang 2 adalah 82. Tadi di kolom berapa dia? Di kolom 2 ya, ya kan? Ya Pak, kolom 2. 0,05 Kolom 2 Pak. 0,05 di bagian bawah ini kita lihat yang uji dua arah. Di kolom kedua 82, di kolom kedua berarti R tabelnya adalah 0,1246. Nah, ini yang dimaksud dengan R tabel. R tabel nilainya adalah 0,2146. Maka tugas kita adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. Ingat nggak? Ingat?
R tabel kita adalah 0,2146. Maka kita bandingkan dengan R hitung. Lebih kecil atau besar? Pernyataan satu lebih kecil atau besar? Kira-kira pernyataan satu ini R hitungnya lebih besar pada R tabel atau lebih kecil? Lebih besar. Nah, lebih besar. Pernyataan satu bernilai 0,759 kan titik 759 ini sama dengan 0,759. Ya, tadi R tabel kita senilai 0,2146. Berarti 0,759 lebih besar daripada 0,2146. Maka pernyataan satu valid. Nah, sekarang kira-kira dari pernyataan satu pernyataan 18 valid semua atau ada yang tidak valid? Coba perhatikan. Valid. Valid semua ya. Ya, Karena seluruh item atau seluruh pernyataan yang terdapat di corrected item total correlation atau R hitung lebih besar daripada R tabel yang mana R tabel kita 0,2146 sedangkan R hitung kita di atas 0,2146. Nah, untuk rombak alfa itu untuk melihat nah seluruh data kita sudah valid, maka kita pindah ke sebelah sebelah kanannya untuk melihat apakah data kita reliable atau tidak. Ya, untuk melihat data kita reliable atau tidak, bandingkan dengan persamaan 0,6. Ya, kita lihat di sini data kita adalah 0,9 semua, lebih besar daripada 0,6. Maka data kita dikatakan reliable. Nah, untuk corrected item total correlation ini bandingkan dengan R tabel. Kalau Chromba alpha if item selected itu bandingkan dengan 0,6. Itu sudah ketentuannya 0,6 atau 0,7. Ya, itu sudah ketentuannya untuk Chromebox alpha if item selected. Nah, situ bisa dipahami. Ada pertanyaan? Berarti tadi Pak, yang dikoreksi item itu ketentuannya 0,05 tadi Pak ya? Yang mana ini? Ya, Ya, di sini kita lihat dari Airtable kita fokus di sini 0,05. Ini dia. itu Nah, 0,5 maksud itu apa itu Pak ya? yang 0,05 ini adalah taraf signifikan atau tingkat signifikan. Kita pakai uji dua arah, bukan satu arah. Ya, kalau untuk statistika itu pakai uji dua arah. Perhatikan bukan 0,05 ini ya. Itu uji satu arah, kita pakai uji dua arah, pakai yang 0,05. Itu taraf signifikannya. Sudah bisa dipahami, Pak? Berarti Pak, kalau setiap dari tabel dari Excel yang kita masukkan ke SPSS ini, kalau melihat R tabelnya ini, berarti tetap dia dari 0,05 itu Pak ya, Ya, tetap signifikan. 0,05. Oh, oke, Pak. Sedangkan Perhatikan kalau 0,5. Gimana? untuk alpha, sedangkan kalau untuk alpha item tentunya 0,06 tadi Pak ya. Enggak, 0,6. Nah, ini nggak perlu Oh, tanpa melihat R tabel. Langsung aja bandingkan 0,6. Sedangkan corrective eye total correlation itu melihat R tabel. Ya, 0,05 itu tarat, 0,05 itu tingkat signifikannya. Nah, harus dilihat dulu ke bawahnya berapa nilainya. Kalau ini sudah ditentukan 0,6. Gitu. Oke, pahami, Pak? Oke, ada pertanyaan? Boleh? Biar nggak salah paham nantinya. yang masalah alpha item ini Pak kurang paham ya Pak ini ya. Ya, kalau 0,6. Chroma Alpha if item selected ini, Bapak bandingkan aja dengan 0,6 nilainya. Ya, misalkan 0,6. Nah, ini. Ya, bentar. Saya hapus dulu. Bentar. Mana erasernya? Nggak ada ya. Kalau ini, ya. Kalau ini, Pak.
Bapak banding aja ini dengan 0,6 ya. Kalau besar dari 0,6 itu reliable ya. Ini kuncinya ini sudah persamaannya, sudah ketentuannya membandingkan dengan 0,6 atau 0,7. Sedangkan ini bandingkan dengan airtable. Untuk melihat airtable harus dilihat ke bawahnya N-nya berapa, taruh signifikannya 0,05. Bisa pahami, Pak? Ini tanpa melihat-lihat airtable lagi, bandingkan aja dengan 0,6. Sedangkan di sini nilai kan 0,9. Bandingkan 0,6, kan lebih besar 0,9 daripada 0,6. Maka reliable seperti itu. Itu aja kuncinya. Bisa pahami kayak gini, Pak? Belum. Kalau saya sih belum, Pak. Yang Belum mana belum belum pahamnya, Pak? belum masuk ini perhitungan 0,6 ini. Yang mana belumnya, Pak? Boleh kita jelas lagi? Enggak enggak tadi kan yang pertama tadi dari corrective Ini item ya. tadi 0,05. Itu cara mendapatkannya itu Pak tadi kan ada rumusnya N kurang 2 ya tadi ya Ya, di sini ya. Dari sini. untuk mendapatkan Sebentar kita hapus. Gimana cara ngapus ini? Saya bingung juga nih. Kelihatan nggak nih? Ctrl Z ya. kelihatan Pak, kelihatan. Oke, ini karena ada ini ya. Ah, maksud saya gini Pak kan, ini kan Hmm. ada nilai ini untuk melihat total dia halaman kita. Nah, terus 0,05 dia dapat hasilnya di bawahnya ini itu dari mana dia Pak? Nah, kan tadi N kita berapa tadi? Jumlahnya, data kita kan 84. 4 ya. Ya, kan N kurang 2 rumusnya kan? Rumus kita Ya, adalah N kurang 2. Berarti ya, berarti 84 kurang 2. 2, Berarti 84 kurang 2 82, adalah 82. Di 2. sini kan dia kan? Heeh. Pasti di sini letaknya kan? Iya Pak ya. Ya, di sini letaknya kan? Nah, Ya, 0,05 itu di mana letaknya? Ya, kita lihat 0,05 kan di sini nih. Ya, di ya. kolom kedua. Berarti lihat di kolom 82, di kolom 2. Nah, di sini dia angkanya, Pak. Oh berarti ini udah ketentuan tabelnya nih Pak ya? Ya, namanya Gak, R tabel, kita harus gak, mengikut tabel. Sudah ditentukan, oh Pak. gak, oh udah ditentukan ini simbol nilainya Pak ya? Ya, Aku pikir ada cara yang mencarinya gitu loh Pak. Dapatnya enggak. dari 0,2 itu 0,2146 ini, aku pikir ada cara yang lain. Berarti ini Enggak ada, tabel ini Pak. udah ketentuan Pak Kalau ya? R tabel ini sudah ditetapkan berdasarkan referensi gitu. Jadi kita cukup menentukan di mana sampel kita sebenarnya atau data kita. Misalkan data kita 100, 100 kurang 2, berarti 100 kurang 2 berarti 98 ya. Di sini dia gitu. Bisa paham, Pak? Bisa bisa Pak bisa. Oke. Kalau bedanya dengan Kromba Alpha, kita bandingkan saja ya. Kalau bandingkan dengan Kromba Alpha, kita bandingkan saja. Kita banding saja 0,6 tanpa melihat OR tabel. Ya, itu bisa dipahami sebelum kita lanjut. Cukup? Oh ya ya Pak. Berarti kalau nomor 0,6 ini sedangkan dari Kronbeck Alpha ini udah lebih dari 0,9 semua ya. 0,6. Udah udah lebih dari 0,6 Pak ya gitu ya. Ya, berarti valid. Reliable. Variabel ya. Oke. Saya. Oke Pak. Oke. Bisa Oke, bisa Pak. kita lanjut ke step selanjutnya. Ya. Step selanjutnya untuk pengujian asumsi klasik dan uji hipotesis. Ya. Uji asumsi klasik kan balik lagi ke Excel kita. Ya. Kita balikkan lagi total tadi. Kalau uji asumsi klasik, kita hanya membutuhkan totalnya saja. Ya, untuk uji asumsi klasik, kita hanya membutuhkan total saja. Kalau uji apa tadi? Uji apa namanya ini? Uji eh, instrumen tadi, validitas dan reliabilitas, kita kan membutuhkan jawaban atau pernyataannya. Ya. Untuk uji asumsi klasik, uji hipotesis, ya.
uji asumsi klasik atau uji hipotesis, kita hanya membutuhkan totalnya saja. Total dari jawaban responden, total dari jawaban X1, X2, dan total Y. Nah, total ini di mana dapatnya? Itu penjumlahan, ya penjumlahan ini. Nah, item 1, item 2, item 3, item 4, sampai 6. Disinilah jumlahnya. Ya, yang kita butuhkan totalnya saja. Total X1, total X2, dan Y. Nah, yang ini kita hide. Atau kita hapus boleh. Itu tergantung rekan-rekan. Kita tinggalkan aja totalnya. Ya, kita tinggalkan totalnya. Lalu kita hide saja. Nah, yang kita butuhkan hanya totalnya saja. Ya, lalu kita copy ke SPSS. Datanya ke 84 data tersebut. Ya, ya. Kita kopikan ke SPSS. Ya, kita kopikan. Kan ini sudah terisi ya. Maka kita ambil aja data baru. File, new, data. Nah, kan muncul halaman baru nih. Ya, tanpa ada isiannya. Data Excel tadi, yang ada di Excel tadi ya, kita kopikan seluruhnya. Kita copy lagi, total-totalnya saja. Total X1, total X2, dan Y. Kita copy pada data ke 84. Lalu kita pastekan saja. Nah, karena udah ada 3 data di sini, total X1, total X2, dan Y. Nah, sekarang kita lakukan pengeditan. Yang kita edit namanya, name-nya tadi kan X1 ya, ya kan? Nah, X1, X1, X2, dan Y. Ya, desimalnya tetap kita ganti dengan 0. Ya, kita ganti dengan 0. Labelnya kita ganti dengan namanya. X1 apa namanya tadi? Kita lihat Excelnya. X1 apa namanya? Ya, X1 namanya brand image. Ya, kita ganti buat namanya brand image. Kita kasih labelnya brand image. Ya. Kalau X2-nya apa? Promosi. Ini ya, promosi. Dibuat di sini. Promosi. Ya, sedangkan Y-nya adalah keputusan pembelian. Kita buat di sini. Keputusan pembelian. Nah, cukup itu aja yang kita ubah. Name-nya, namanya, desimalnya ubah 0, ya name-nya X1, X2, dan Y. La- Nama labelnya itu X1 tadi brand image, X2-nya promosi, Y itu adalah keputusan pembelian. Nah, sekarang kita tinggal olah aja lagi. Ya, untuk uji asumsi klasik dan uji hipotesis, caranya adalah klik analyze, ya. Klik analyze, ambil regression, klik linear. Muncul seperti ini nanti. Ya, saya ulangi lagi. Klik analyze, ambil regression, lalu ambil linear, ya, muncullah tabel seperti ini. Ya, ini agak sedikit ribet ya. Mohon simak baik-baik. Ya, ini agak banyak sedikit caranya. Ya, untuk keputusan pembelian itu kita pindahkan ke dependen atau variabel Y kita pindahkan ke dependen. Untuk X1, X2 kita pindahkan ke independen. Ya, saya ulang lagi. Kalau Y itu kita pindahkan ke dependen. Kalau X1, X2 kita pindahkan ke independen. Ya, kalau sudah, lalu klik statistik. Nah, muncul seperti ini. Ya, lalu checklist collinearity diagnostic. Nah, checklist itu yang model fit sama estimate biarkan saja walaupun sudah terchecklist. Ya, kita checklist ini tambahannya. Oke. Lalu continue. Ya. Selanjutnya klik plot. Ya, klik plot. Nah, sini agak sedikit banyak ya. Spreadsheet.
Ya, kan ada kata sresit, pindahkan ke Y. Zpred, pindahkan ke X. Saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi. Sresit, pindahkan ke Y. Zpred, pindahkan ke X. Lalu checklist histogram, normal probability plot, lalu continue. Ya, dan save. Klik lagi save. Nah, cukup klik studentized selected, lalu continue. Oke, lalu baru di oke. Nah, saya ulangi lagi ya. Coba saya tanya, apa tadi kita klik? Pertama, yang kita klik apa tadi? Kita ulangi lagi dari awal. Kira-kira apa yang kita klik? Dari analis, analis Analis. ya. Nah, saya itu apa lagi, Pak? Tapi nggak ada muncul Bapak ini, apanya, monitor Bapak ini. Nggak muncul? Iya, cuma yang muncul Excel-nya aja, Pak. Oh iya ya, sebentar ya. Saya kira muncul tadi. Sebentar saya stop dulu. Saya munculkan. Ada data baru mungkin tadi. Sebentar ya, Pak. Jadi kalau seperti ini Pak, untuk membuat data Excel-nya ini kita buat sendiri nih Pak ya. Iya, dari angket tuh, Pak. Dari jawaban kita tabulasi. Nanti kita belajar di metodologi penelitian untuk tabulasinya. Oh, Kan gitu. sekarang udah semester 4 ya. Soalnya kan data Excel yang Bapak tadi itu belum ada Bapak kirim ini. Gimana, Pak? Data Excel Bapak yang tadi Heeh, ini belum ada Bapak kirim nih sama kita ada ini. di WA, Masih Pak, yang awal dulu. yang awal itu Pak ya. Iya, sama. Yang awal itu. Oh, oh iya, iya. Ini ya, dan kelihatan kira-kira. Udah Pak, Nah, apa kita klik tadi? analyze, Analyze itu regression. regression ya. Terus ambil linear ya. Ya, ambil linear. Kan muncul seperti ini kan? Ya kan? Lalu keputusan pembelian atau Y, kan ini Y nih ya. Kan ini ada variabel Y. Pindah ke dependen. X1, X2 kita pindahkan ke independen. Ya. Selanjutnya, ambil statistik, klik collinearity diagnostic. Nah, checklist ini. Ya. Lalu continue. Selanjutnya, plot. Ya, klik plot, sresit, pindah ke Y. Nah, lihat di sini Zpred. Ya, Zpred pindah ke X. Klik histogram dan normality probability plot. Nah, klik dua ini. Lalu continue dan klik save. Ya, cukup kita checklist studentized selected. Lalu continue baru oke. Ya, kita ulangi lagi. Apa tadi? Masih ingat nggak? Analyze Pak, Analyze. Terus regression. regression. Apa lagi kira-kira? Linear. Nah, Linear. linear. Nah, ini Y1 pindah ke dependen. dia satu pindah ke dependen. Terus, X1, X2 ke oke, X1, independen. X2 pindah ke. Independen. Nah, lalu apa kita klik lagi? Statistik. Statistik. Mana yang kita checklist? Ke apa sih itu? Nih, Cognitive Diagnostic. Iya, Pak. collinearity diagnostic ini ya. Lalu, Oke. terus continue. Apa lagi kita klik? Plot. Plot. Nah, ini gimana? Oh, yang receipt itu pindah ke Y. Y. Oh, itu apa lagi? Jepret ya, jepret ya. Spread Zpred Dengan pindah ke X. 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 Terus, klik histogram Histogram dan normal probability plot. plot. Lalu Plot.
Continue. Terus Continue. apa lagi? Save. Save. Pakai kira lagi. Student, visit Student the dated. lain. Nah, continue. Lalu oke. Oke. Kita oke kan. Nah, muncullah nanti seperti ini data. Ini masih loading ya. Sabar, ini belum keluar datanya. Bentar ya. Kita tunggu datanya keluar dulu. Ini outputnya keluar kelihatan. Kelihatan. Nah, tunggu sebentar ya. Lagi proses dia. Ini sedikit agak lama kalau yang untuk uji ini. Kita tunggu sebentar. Belum keluar dia di bawah ini keluarnya. Sebentar ya. Nah, ini udah keluar dia. Nah, keluar ya kan? Ini tadi kan data ini validitas validitas ini data-datanya. Nah, ini yang kita akan baca sama-sama. Oke, ini masih ada yang kurang satu lagi. Ya, kita balik ke data tadi. Ini masih ada yang kurang. Kita balik ke data tadi. Tahap terakhir cara pengolahannya. Ya, tahap terakhir cara mengolahnya adalah klik analyze. Ya, klik analyze. Ambil non parametric test. Ya, terus klik legacy dialog. Ya, saya ulangi lagi. Yang tahap terakhirnya. Klik analyze. Ambil non parametric test. Ambil legacy dialog. Lalu ambil one sampel QS, satu sampel QS. Nah, maksud seperti ini. Ya, student type ini kita pindahkan ke test variable list. Nah, lalu baru oke. Ya, saya ulangi lagi. Apa tadi? Masih ingat? Klik analyze. Analyze. Terus Non-parametric. non parametric test. Terus Legacy dialog. lagi dialog. Baru Satu sampel. Ini ya, satu one sampel QS. GS Nah, ya. ini Student delete. studentized-nya pindahkan ke test variable list. Ya, lalu Oke. oke. Nah, muncullah ini. Ya, nah cara membacanya, nah kita ke sini dulu. Nah, cara membacanya adalah untuk melihat titik plot ini dengan scatter plot, ya. Untuk membacanya adalah kan ini titik-titik plot. Nah, nanti di ujian ya, ini sebagai kisi-kisi rekan-rekan walau masih lama ya. Di ujian skripsi nanti ditanya, ya, contohnya mohon diperhatikan. Kan titik-titik ini ya. Nah, menurut rekan-rekan berapa jumlahnya? Berapa jumlah Banyak. titik Oh, ini? Banyak. Banyak. Ya, enak Pak. nih. Ya, Setuju. nanti jangan sampai rekan-rekan menghitung. Ya, jangan dihitung. Kita bisa mengetahui jumlah titik ini tanpa dihitung. Bagaimana caranya? Berapa jumlah N kita tadi? 84. Hah? 84. 84, Pak. 84. Berarti titik plot ini berjumlah 84. Ya. Ini data-data kita tadi. Ya, kalau dihitung emang nggak sampai 84. Ini ada yang dempet nih. Nih, dempet agak tebal. Nih, dempet, dempet, dempet. Pokoknya kalau di ujian nantinya kalau ditanya, ya berapa sih jumlah titik-titik itu? Karena ada penguji biasa nanya seperti itu tuh. Ya jangan dihitung, jawab saja. Ini jumlah data saya Pak berjumlah 84. Nah itulah jawabannya ya, tanpa dihitung. Kita lihat data kita berapa. Nah titik-titik plot ini adalah jumlah data kita. Ya. Bagaimana dikatakan data itu bagus? Data itu bagus dikatakan titik-titik plot ini, ya titik-titik data ini berada menyebar di atas dan di bawah koordinat nol. Nah, ini kan nol nih. Ini garisnya. Ya, titik ini menyebar di atas dan di bawah titik nol. Nah, ini dikatakan data kita bagus atau data kita baik. Nah, itu cara bacanya. Ya, selanjutnya kita untuk melihat
multikolinearitas. Ya, multikolinearitas ini melihat tolerance dan VIF. Ya, tolerance dan VIF. Kalau tolerance ini itu harus besar dari 0,1. Ini besar nggak dari 0,1? Betul, Besar. Pak. Berarti ini bagus. Ya, tolerance ini harus besar dari 0,1. Dan VIF-nya ini, F, VIF-nya ini harus kecil dari 10. Ini kecil nggak dari 10? Ya, Kecil. Pak. Hah? Kira-kira Betul, ini kecil Pak. nggak dari 10? Kecil. Kecil ya. Ini Ya, 3 Pak. koma ya, bukan 3.000. 3,985. Berarti kecil dari 10. Maka data itu bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke uji hipotesis. Ya, uji hipotesis itu, uji hipotesis itu membandingkan apakah data kita memiliki pengaruh atau tidak. Ya, apakah brand image ini akan mempengaruhi keputusan pembelian atau tidak? Promosi ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian atau tidak. Nah, cara membacanya adalah perhatikan tabel T. Ya, ini tabel T. Ya, perhatikan tabel T. Bagaimana cara membacanya? Ya, bagaimana cara membaca tabel T ini? Ya, sama hal dengan R tabel tadi. Membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, ini T hitungnya. Ini 2,102 itu T hitungnya brand image. 7,117 itu T hitungnya promosi. Maka kalau kita ingin melihat pengaruh brand image terhadap keputusan, kita melihat pengaruh promosi terhadap keputusan, maka kita membandingkan T hitung dengan T tabel. Bagaimana kriterianya? Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, ya, saya ulang lagi. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka memiliki pengaruh. Dan sebaliknya, apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak memiliki pengaruh. Nah, itu cara melihat dia memiliki pengaruh atau tidak. Nah, sekarang kita melihat apakah brand image ini memiliki pengaruh nggak terhadap putusan pembelian? Apakah promosi memiliki pengaruh nggak terhadap putusan pembelian? Maka kita bandingkan. Nah, sekarang kan T-hitung sudah kita ketahui nih. T-hitung brand image itu 2,102. T-hitung promosi itu 7,117. Maka kita bandingkan dengan T-tabel lagi. Nah, balik kita ke Google. Google ini nampak? Google-nya udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kita cari. Tadi kan R tabel ya. Tadi namanya tabel R atau R tabel atau tabel R. Sekarang kita cari T hitung. Ya, T hitung T tabel. Nah, kita cari T tabel lagi. Kita buka T tabel kita. Error dia. Bentar. Nah, ini adalah tabel T. Ini adalah tabel T kita. Masih ingat cara mencari tabel T? Tabel T mencari ke bawahnya berapa gimana caranya? N kurang N, 2. N dikurang 2 ya. Oh, berarti 84 kurang 2 berarti 82 ya. Ya, Pak. Nah, di sini 82 mana 82 nih? Nah, ini 82-nya ya. Nah, di sininya kita cari mana yang 0,05. Ini tidak ada melihat atas bawah, tapi cari 0,05 yang mana? Ya ini ya, ya kan? Nah, untuk melihat hasilnya ini kan 82. Ini 0,05 berarti di sini datanya 1,663. Nah, paham melihat T-tabel? Paham, Pak. Oke. Kan kita ketahui bahwa T-tabel kita 1,663. Ya, bagaimana cara kita mengetahui hasil kita tersebut benar-benar berpengaruh atau tidak? Maka kita bandingkan dengan T hitung tadi. Ingat ya, T tabel kita 1,663. Nah, kita balik ke T hitung. Apakah brand image memiliki pengaruh kepada keputusan pembelian?
Kira-kira Pengaruh, Pak. pengaruh kenapa Pak Rances? Kenapa memiliki Karena, pengaruh? oh, salah. Enggak berpengaruh kan. Enggak Tidak, berpengaruh Pak. karena, Hah? Tidak, Pak. Tidak, kenapa Bu? Karena lebih besar, lebih lebih besar teh hitungnya Nah, tadi kriterianya daripada gimana? Kalau teh hitung lebih besar daripada teh label, berarti Berpengaruh. berpengaruh. Nah, Ini tadi lebih kecil teh hitungnya daripada teh tabel. nah di sini teh hitungnya berapa? Saat mana sih tadi? Oh, yang mana mau dilihat, Pak? Brand image-nya ini, Teh hitungnya mana sekarang? Ini yang teh teh hitung kan? ininya. Ini teh hitung. Yang tadi teh Iya, tabel. Teh tabelnya adalah 1,663. Teh hitungnya berapa? ya. Teh Saat hitung brand image berapa? Dua. 2,102. Oh, Berpengaruh atau tidak? berpengaruh. Berpengaruh, Pak. berpengaruh, Pak. Nah, Pengaruh, berpengaruh, pengaruh. Berpengaruh. berpengaruh karena Kirain teh yang hitungnya dicari, Pak. 2,102 ya. Iya, Pak. Ya, Nah, Pak. lebih besar daripada 1,663. Maka diambil kesimpulan bahwa brand image memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Kalau promosi gimana? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh, Pengaruh. Pak. Pengaruh karena T hitungnya 7,117 lebih besar daripada T tabel 1,663. Promosi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Paham sih itu? Oh, paham, Pak. Tapi, Pak, biar jangan keliru, kita ini minus-minus ini maksudnya apa nih, Pak? Di Nah, constant ini kan minusnya ini adalah konstantanya. Ini tidak ada apanya? Tidak ada pengaruhnya terhadap sini. Ini kita abaikan saja konstantanya. itu yang tadi Ya. bikin bingung sedikit ini, Pak. Ya, kalau walaupun di Kirain sini yang ya, konstantanya tadi. gimana Bu? Saya kira yang konstantanya tadi, Pak. Enggak, Sama kita satu. enggak, kita perhatikan ini yang brand image ini garisnya. Promosi ini garisnya. Gitu. Ya, terus misalkan T hitungnya negatif 2,102 itu pengaruh atau tidak? Tidak berpengaruh, Pak. Nah, yang lain? Bu Sri? Atau yang lain? Tidak. Lebih Ya, kecil. walaupun di sininya negatif, ya misalkan di sini negatif 2,102 ini tetap berpengaruh. Pengaruhnya adalah pengaruh negatif. Aktif. Walaupun di sini negatif 2 kan 2 itu lebih besar dari 1,663 ya. Kalau di ilmu statistika itu tetap berpengaruh, tetapi pengaruhnya negatif. Kalau ini pengaruhnya positif. Ya, ini pengaruhnya positif. Kalau nanti dapatnya negatif, tapi angkanya lebih besar pada T tabel, dia tetap berpengaruh, tetapi namanya pengaruh negatif. Oke, paham? Paham, Pak. Oke. Sebenarnya tabel-tabel ini semua bisa dibaca ya, tapi kalau saya bawakan sekarang, cara membaca ini nih saya membacakan poin-poin penting saja. Kalau saya bawa sekarang membacanya, nanti kita lanjutkan di metopel atau metodologi penelitian nantinya. Gitu, biar rekan-rekan Bapak Ibu nggak ngambang atau tidak makin jauh pemikirannya nanti. Kita di statistika ini, kita jelaskan yang poin-poin pentingnya. Nanti pas di metodologi penelitian, Bapak Ibu sudah klop atau bisa memahami makna-makna tersebut. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Kira-kira? Ah, cukup ya, Pak. Cukup, Pak. Ya. Kira-kira minggu depan semuanya udah punya aplikasi nggak? Bisa nggak punya aplikasi? Sudah, Pak. Supaya besok saya kasih kasus baru, rekan-rekan bisa mengerjakannya. Nanti saya buatkan video lagi. Video seperti ini, saya buatkan lagi, saya jelaskan lagi nantinya. Saya Tapi, jelaskan lebih komplit lagi. tapi nanti, Pak, rekaman ini dikirim juga nanti, Pak. Ya kayaknya begini Pak. Besok saya coba buatkan lagi kayak yang saya kirim video sebelumnya Pak.
biar lebih ini kan ini lama waktunya. Nanti banyak banyak skatnya. Nanti saya buatkan lagi besok. Nanti saya kirimkan video dalam bentuk YouTube yang sudah bersihnya. Yang Kalau dari Android nggak bisa ya, Pak? Dan drawing nggak bisa, Bu. Kita kalau SPSS ini kan berat, sangat berat. Ya harus menggunakan laptop atau PC. Tab pun nggak bisa gitu. Mending kita untuk beberapa sisa pertemuan ini kita optimalkan belajar SPSS. Kenapa demikian ya? Sayang kan Bapak Ibu atau rekan-rekan nantinya kalau sudah Pak sampai fase-fasenya mengolah data skripsi dengan statistika, Bapak Ibu harus ngupah. Ngupahnya lumayan mahal gitu. Untuk sekali upah seperti ini aja 1 jutaan. Mending kita coba belajar sendiri cara ngolahnya. Nanti cara membaca sebagainya nanti saya bantu gitu. Yang penting pandai ngolah aja dulu gitu. Ya, bisa kira-kira Bu Sri dia Wahyuni Pak. itu di Sri Wulandari di mana, Bu? Tunggu deh. Saya tinggal di Pujut, Pak. Oh, Pujuk jauh ya. Iya, Pak. Sebenarnya mahasiswa kita banyak di Pujuk mau bantu untuk instalkan tapi udah udah balik ke Pekanbaru semua. Iya. Pusing juga saya, Pak. Mau ke sana kan jauh, Iya tapi ya. jauh Pujuk itu seksi jauh. Saya pernah tinggal di Iya. Pujuk juga dulu. Apalagi kondisi jalan sekarang ini, Pak. Malas mau keluar. Musim panas sih, Bu, kabut. Iya, jalannya rusak, Pak. Berlobang-lobang. Iya aja masih jalan pasir ke sana ya. Udah aspal sih, Pak. Tapi kan karena jalan di Rohul itu ditutup, Oh, udah aspal ya, mobil-mobil Bu. Saya udah besar. lama ke sana. Udah masih Udah, Pak. berlubang hancur ya. Iya, mobil-mobil besar tuh lewat dari sini. Jadi Itu tambah dari parah. ke apa namanya daerah apa satu lagi yang Babu Sesalam tuh Bonai ya? Bukan Bonai. Lupa saya daerahnya. Yang ke dalam sana dulu kalau ke sana tuh banjir terus. Mungkin diusahakan aja nanti ya Bu belajar walaupun apa dalam ini kita harus coba usahakan aja dulu ya. Atau nanti coba simak-simak video yang saya share nanti ya Bu Baik, Pak. untuk mengulangi. Mungkin ada yang lain ada kendala Perancis. Oh, Pak ini, kalau kita buka pertama SPSS-nya ini kemarin itu yang untuk masuk ke lodgingnya itu kita klik yang mana Pak ya? SPSS Community itu ya. Apa? Jadi kita kan udah buka aplikasi apa nih SPSS ini. Oh, Nah, terus kan ada nanti di sini muncul di monitornya ini ada nanti apa namanya ini IBM SPSS statistik nanti ada pilihan di oh. situ. Klik aja itu. Yang mana Pak? Yang IBM yang itu Pak, yang aplikasinya kan ada tuh di situnya aplikasi. Kemarin waktu install di kampus udah muncul logo warna biru nggak? Cari yang logo warna U- biru. Udah Pak kan udah masuk nih kita nih. Hmm. Udah klik dia muncul nanti ini ada di muncul ini nanti ada pilihan ke sini help support tutorial community give Coba feedback. difotokan Pak. Bentar, Pak. Pak Syahril yang di Pekanbaru gimana Pak? Udah selesai? Udah ada aplikasinya. Yang dari Jambi boleh nanti mendekat ke IP ya. Nanti bantu sama Pak Denny atau Pak Delvis atau Pak Salman. Apa itu, Pak? Cara downloadnya ya, Pak? Ya, instalkan aja sama Bapak tuh langsung. Ya. Udah Pak, udah saya Oke, itu baik, kan Pak. Pak. Oke, sebentar saya cek. Oh, ini. Itu Bapak keluarin aja. Open Oh, aja kan ada situ open, Pak. Open aja. ini open. Iya, coba open. Oh, masuk ke tadi ya. Berarti kita masuk ke file ya, Pak ya. Iya. Di Coba ya nanti ya, Pak.
masuk seperti ini dia Pak jadinya. Gimana? Coba fotokan, Pak. Pak Chandika, gimana Pak? Ada kendala untuk aplikasi kita nantinya? Belum lagi, Pak. Bapak di mana, Pak? Di Pekanbaru, Pak. Oh, boleh datang ke kampus ya, Pak. Saya tunggu. Baik, Pak. Nanti saya bantu ya. Ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ini aplikasinya dari laptop ya, Pak? Iya, dari laptop. Nah, ya kayak gini. Baik, Ya, Pak. seperti ini. Ini data Bapak Baik, yang lama Pak. nih, Pak. Yang pernah kita olah kemarin kan? Ah, Oh, Iya, nanti boleh diubah aja. Ambil aja file, ambil new data. di file. Ya, file, Oh, ambil new data. Nanti ada lembar baru tuh, kertas baru. oh, new nih Pak ya, new ya Pak ya. Ya, new, ambil data, new data. Ah, Nanti muncul tuh ini baru. Ya, lupa pula. saya jelaskan lagi, aplikasi SPSS, ya aplikasi SPSS dapat kita gunakan hanya di komputer saja atau di PC atau laptop. Ya, kalau dari Android, tab dan sebagainya itu nggak mendukung. Ya, karena sama hal dengan kita belajar Mayop, ya kan rekan-rekan sudah belajar Mayop tuh. Mayop juga mendukung dengan laptop atau aplikasi gitu. Supaya kalau dari apa nggak bisa nantinya. Nah, bagi rekan-rekan atau bapak ibu yang ada di Pekanbaru, boleh datang aja ke kampus. Nah, kan seperti Pak Rances kemarin kan datang ke kampus untuk menginstalkan aplikasi. Nanti saya bantu dalam proses penginstalan. Atau rekan-rekan yang ada di kampus nanti membantu proses penginstalan. Nah, bagi rekan-rekan yang ada di Jambi, ya rekan-rekan ada di Jambi, nanti boleh rekan-rekan konsultasi dengan Pak Denny nantinya atau Pak Delvis. Ya, kalau seperti Bu Sri Wulandari, boleh nantinya saya simak saja dulu video pembelajaran saya. Nanti kalau ada kesempatan untuk install silahkan diinstal. Kalau bisa nanti diinstal semuanya. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi kira-kira? Silakan. Cukup? Cukup kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nanti rekan-rekan kalau masih rupanya ada yang ditanyakan silahkan di grup nantinya. Nanti saya bantu juga proses kita di grup atau diskusi kita di grup. Baik, untuk pertemuan malam hari ini kita cukup sampai di sini. Semoga rekan-rekan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Dan misalkan ada yang ragu, boleh diskusi langsung dengan saya nantinya maupun di grup atau japri. Baik, untuk malam hari ini kita tutupkan dengan doa khulafah majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. selamat malam, Pak. Pak. Izin live ya.